Jemaat Gereja Baptis Getsemani dan para pendoa yang setia, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup kita. Saat ini kita harus bersabar dengan tidak bertemu dalam acara yang doa seperti saat ini, namun kita tetap setia di dalam Tuhan. Kita tetap bertekun di dalam doa dimanapun kita berada. Mari kita satukan hati kita pada malam hari ini. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Dia, menyatukan hati kita dengan memuji Tuhan, bahwa Tuhan juga gunung batuku, disambung dengan batu perlindungan yang teguh. Mazmur 71 ayat 1-3 demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendingkanlah telinga-Mu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, gubuk pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Kita akan memasuki saat pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita siapkan hati kita datang kepadanya. Kau perlindunganku.
hanya Tuhanlah perlindungan kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk hal-hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita berikan syukur kita atas berkat rohani dan jasmani, keluarga, untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita juga bersyukur untuk keluarga gereja kita. Kita bersyukur atas kasih dan kesehatian dalam keluarga rohani Gereja Baptis Getsemani. Mari naikkan syukur kita untuk kegiatan gereja selama sepekan yang boleh terus berlangsung hanya karena kenyataan, hanya karena kebaikan Tuhan saja. Mari kita juga bersyukur untuk program gereja yang sudah boleh berjalan dengan penyertaan dan berkat dari Tuhan. Saat ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengaku dosa juga di hadapan Tuhan. Firman-Nya berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita lebih mendengarkan suaranya, memfokuskan diri kepada Tuhan saja. Ku datang Tuhan, nyanyian pujian nomor 128, ayat pertama dan kedua. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati, kita aminkan pujian ini. Biarlah lewat pujian ini kita datang kepada Tuhan. Kami rindu untuk menaikkan doa-doa kami. Kami rindu Tuhan, kami dapat bersatu hati, memohon kemurahan-Mu, memohon pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dan kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah Tuhan pada malam hari ini hadirat-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Kita akan berdoa untuk
gereja, jemaat, dan kegiatan gereja. Doa ini akan dipimpin oleh Pendeta Raymond. Sebelum kita berdoa untuk hal ini, mari kita mengantar doa kita dengan pujian Yesus lebih besar. Bapa, sungguh Kau lebih besar, terlebih besar di dalam hidupku, di dalam segala sesuatunya. Kami datang kepadamu ya Bapa yang baik, untuk menyerahkan gereja dan seluruh anggota ke dalam pemeliharaan Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Bapa yang baik, kami terus berdoa supaya Bapa memberkati para anggota gereja, mereka hidup dalam pemeliharaan Tuhan di masa-masa yang sukar seperti ini. Mohon kesehatan dari Bapa diberikan bagi setiap anggota gereja, supaya mereka menikmati kesehatan dalam hidup mereka hari lepas hari. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu di seluruh bumi, juga Bapa memelihara mereka dengan kasih-Mu, menikmati segala kebaikan Tuhan, dan juga seluruh manusia ada dalam pemeliharaan-Mu, Bapa yang sempurna. Bapa, kami juga datang kepadamu untuk menyerahkan gereja-Mu. Kami menyerahkan untuk target gereja, membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan, diselamatkan di dalam kepercayaan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur untuk satu orang calon anggota yang sudah menyelesaikan pelajaran kelas orang Kristen baru, dan dalam beberapa waktu nanti, ketika segala sesuatunya Tuhan yang memungkinkan, akan dibaptiskan. Kami juga bersuka cita karena sepanjang minggu ini ada satu anak-Mu juga yang menyerahkan dirinya untuk percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan siap juga untuk mengikuti kelas orang Kristen baru dan kemudian dibaptiskan di dalam Kristus. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan kepadamu anggota gereja yang membutuhkan pekerjaan. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka pekerjaan yang baik, yang memuliakan Tuhan, dan memang Tuhan tetapkan untuk mereka.
Bapa, kami berdoa untuk anggota gereja yang sedang mengandung. Kami menyerahkan kepadamu Ibu Sarni Simamora. Berkatilah dia dengan kesehatan dan penyertaan-Mu. Berkatilah bayi dalam kandungannya supaya bertumbuh baik. Dan kami berdoa ketika nanti kelahiran terjadi, kuasa Tuhan membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kami menyerahkan anggota gereja yang masih sakit dalam tangan kuasa-Mu Bapa yang baik. Kami menyerahkan Bapak Alfred dengan kehendak-Mu, dan Tuhan memberikan pemulihan kesembuhan bagi dia. Bapak, kami terus juga menyerahkan pemulihan bagi Wanda. Tuhan akan menyehatkan dia dan dia boleh melakukan aktivitas hidupnya dan pelayanannya kembali. Bapak yang baik, kami menyerahkan kepadamu untuk setiap anggota gereja yang juga mengalami gangguan kesehatan. Engkau yang memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka. Bapak Hugom juga ada dalam pemeliharaan-Mu ya Bapak yang baik, sehingga dia kembali pulih dari sakitnya. Dan kami percaya dan bersyukur setiap hari mereka dalam keadaan lebih baik, dan Tuhan segera memulihkan mereka. Kami mohon penghiburan dari Bapa diberikan bagi keluarga besar Ibu Ayu Surya, karena Tuhan sudah membawa anak-Mu yang Kau kasihi, Bapak Surya Purnama, ke dalam tangan Tuhan, ke dalam rumah-Mu yang kekal, untuk menunggu saat kedatangan Kristus kembali, dibangkitkan dan hidup kekal di dalam Kristus bersama-sama dengan kami dan seluruh orang percaya dari segala zaman ke dalam sorga yang mulia. Penghiburan dan kekuatan pemeliharaan dari Bapa diberikan bagi keluarga besar yang ditinggalkan dan bagi keluarga rohani di gereja ini. Bapa yang baik, kami menyerahkan kepadamu untuk rangkaian acara kegiatan gereja yang terus berjalan dalam situasi apapun juga, dan kuasa Tuhan tetap menyertai. Kami berdoa untuk acara sekolah minggu pada hari Minggu pagi yang dimulai jam 7.45, yang sekarang disiarkan dengan alat-alat media elektronika. Bapa, kiranya Engkau tetap dipermuliakan. Kami berdoa untuk kelas dari mulai pra-asuhan sampai pria, wanita, dewasa, senior, baik melalui Zoom ataupun YouTube dalam pelajaran Alkitab sekolah minggu. Tuhan, kami terus berdoa supaya juga ada pertambahan untuk orang-orang yang mengikuti sekolah minggu, dan firman Tuhan menjadi berkat ketika dipelajari bersama. Kami berdoa untuk ibadah fajar setiap awal bulan, pagi dan sore setiap minggu. Kami berdoa supaya Tuhan dipermuliakan dalam setiap acara itu. Dan kami berdoa kepadamu ya Bapa yang baik, supaya setiap acara menjadi berkat ketika firman Tuhan disampaikan, dan ada banyak orang mengikutinya, beribadah bersama, bukan hanya sekedar menonton, tetapi sungguh beribadah bersama-sama. Bapa, kami berdoa untuk acara-acara gereja yang lain, seperti jam doa pada hari Rabu jam 6.30 malam. Kami berdoa supaya umat-Mu tetap memiliki kekuatan untuk berdoa dan sungguh-sungguh mengikuti acara jam doa yang disiarkan melalui YouTube. Kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa umat-Mu yang dinaikkan bersama-sama. Kami berdoa untuk acara WBI juga yang dilakukan pada hari Sabtu kedua dan keempat setiap bulan. Juga Bapa dipermuliakan dalam acara itu, dan setiap wanita baptis Indonesia, Gereja Baptis Indonesia Getsemani, dan setiap simpatisan yang boleh mengikutinya dengan sungguh-sungguh dan memperoleh berkat dari setiap acara itu. Kami berdoa untuk PKM RB, Persekutuan Kaum Muda Remaja Baptis Getsemani, juga mereka yang terus bersekutu dengan penuh kesetiaan. Bapa, memimpin umat-Mu, kaum muda gereja, supaya mereka bertumbuh di dalam Kristus dalam setiap acara yang dilakukan, yang mereka ikuti bersama-sama melalui Zoom. Bapa, kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak muda gereja. Bapa yang baik, kami berdoa supaya apapun yang diperlukan oleh gereja ini, Tuhan memberkatinya, dan Tuhan memberkati juga setiap cabang-cabang gereja. Di dalam Kristus kami boleh bertumbuh bersama. Bapa yang baik, kami menyerahkan rangkaian doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dengarkanlah seluruh doa kami ya Bapa yang baik, karena kami berdoa di dalam nama anak-Mu yang tunggal,
Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan doa yang kedua. Kita akan berdoa untuk gereja, yaitu para hamba Tuhan, panitia perancang dan cabang-cabang. Doa ini akan disampaikan oleh Bapak Dodi Wijaya. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan kembali. Mereka perlukan.
berdoa untuk cabang-cabang gereja, PPW, BPW maupun saudara angkat Gereja Baptis Indonesia Getsemani. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Saat ini kami datang kepada Engkau ya Bapa, untuk berdoa buat cabang-cabang kami yang ada di Kalimantan. Biar Engkau akan menolong setiap pendeta yang melayani di sana dan juga keluarganya. Biar Engkau akan cukupkan setiap kebutuhan hidup mereka dan juga Engkau akan tambahkan jiwa-jiwa baru ya Bapa buat gereja-Mu di sana. Bapa, saat ini kami juga berdoa biar Engkau akan berikan hikmat buat setiap pendeta yang ada, supaya pada saat ini mereka dapat terus melayani Engkau dengan setia dan juga terus mereka dapat hidup sesuai dengan firman-Mu dan juga banyak hal yang Kau akan bukakan jalan dalam setiap kesulitan ataupun tantangan-tantangan yang mereka harus hadapi. Kami serahkan ya Bapa semuanya ini ke tangan kuasa-Mu, dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, pada malam ini kami juga ingin berdoa untuk cabang-cabang yang berada di Sumatera ya Tuhan, baiklah gereja-gereja di sana supaya mereka tetap dapat bertumbuh meskipun dalam kondisi di dalam pandemi ini ya Tuhan, dan Tuhan baiklah setiap jemaat di sana, setiap pendeta-pendeta di sana, baiklah mereka dalam menyelesaikan kebutuhan mereka supaya mereka tetap dapat melakukan aktivitas mereka sehari-hari dengan baik ya Tuhan, dan Tuhan baiklah gereja-gereja di sana juga supaya tetap dapat menambah jiwa-jiwa baru di sana ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan Yesus kami berdoa. Juga berdoa bagi cabang baik PPW, BPW, saudara angkat, POSPI yang ada di Pulau Jawa ya Tuhan. Kiranya akan juga tolong setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di setiap cabang-cabang tersebut ya Tuhan. Begitu juga dengan keluarga mereka. Kami berdoa juga kiranya Engkau berkati dalam kehidupan mereka hari lepas hari ya Tuhan. Juga kehidupan para jemaat yang ada di setiap cabang, kiranya mereka tetap terus dan tekun di dalam beribadah kepadamu. Kami tidak tahu bagaimana cara mereka untuk beribadah, tapi kami juga mohon tidak akan menggerakkan hati mereka untuk tetap bersekutu dan memuliakan Engkau dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa juga Bapa untuk segala kebutuhan yang diperlukan, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan mereka hari lepas hari, baik bagi para hamba-hamba-Mu maupun para jemaat, beserta keluarga mereka masing-masing. Kiranya akan juga cukupkan ya Bapa, terutama di dalam masa-masa kondisi pandemi ini ya Tuhan. Kami tahu ada banyak kami rasakan ya Tuhan efeknya, baik dalam segi ekonomi, baik dalam segi sosial maupun segi lainnya. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau juga akan terus menaungi dan memberkati mereka di lepas hari. Terima kasih ya Bapa, sekali lagi kami berserah bersandar hanya kepada-Mu saja, sebab kami tahu Engkau Tuhan Allah Bapa yang maha segalanya, dan kami tetap terus berharap kepada-Mu. Kami juga berdoa supaya pandemi ini boleh berlalu, dan kiranya Engkau juga akan berkati para dokter, relawan, tenaga medis, para pemerintah yang di Indonesia maupun di seluruh dunia ini yang terus bekerja ya Tuhan dalam menuntaskan atau menghadapi wabah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati mereka, beri mereka kesehatan, kekuatan, juga beri mereka hikmat dalam menanggulangi wabah ini. Terima kasih sekali lagi Bapa, kami juga merindukan untuk wabah ini boleh berlalu. Terima kasih. Inilah doa-doa kami, doa permohonan kami bagi para cabang-cabang gereja Baptis Indonesia Getsemani. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam hari ini kita akan mendengarkan renungan dan kesaksian yang bertema ketika menghadapi situasi yang memang sangat mengkhawatirkan. Kita berdoa pada Tuhan supaya segala sesuatu yang mengkhawatirkan kita ini segera berlalu, dan kita percaya bahwa Dia mengerti. Hanya Dia yang mengerti apa yang sedang kita alami. Segala persoalan yang sedang terjadi tidak pernah lepas dari kuasa-Nya. Dia mengerti. Kita naikkan pujian ini.
Tuhan, kita bertemu lagi di dalam ibadah doa. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang berbagai pengalaman tentang khawatir, bagaimana menyikapinya. Khawatir, satu kata yang simpel, yang ringan, yang gampang untuk diucapkan, tetapi memiliki tekanan yang sangat dalam, yang sangat kuat, yang sangat menyesakkan ketika dijalani. Itu khawatir. Nah, sebelum kita berlanjut, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami akan berbagi kembali dalam renungan dan kesaksian. Tuhan, kiranya Engkau akan menolong waktu yang ada ini. Kami menyerahkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah khawatir? Bagaimana rasanya? Rasa khawatir itu membuat kita tidak nyenyak tidur, tidak enak makan. Terkadang kepala menjadi pusing, jantung berdebar-debar meskipun kita tidak punya penyakit jantung. Itu gejala orang khawatir. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian pernah mengalaminya atau saat ini malah sedang mengalaminya? Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa manusia khawatir? Yang pasti karena manusia itu adalah ciptaan yang terbatas. Dalam dunia ini dan di dalam keterbatasannya ada hal-hal yang manusia tidak dapat lakukan dan yang tidak dapat dipahami dengan keterbatasan pemikirannya. Dan sesungguhnya yang paling membuat manusia khawatir adalah menghadapi kematian. Manusia takut akan kematian. Bukan hanya masa depannya, tetapi kematian itu justru sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu orang mencari berbagai cara supaya tidak cepat meninggal. Kalau sakit pasti berobat. Tujuannya apa? Supaya sehat. Supaya apa? Supaya panjang umur. Dan orang sangat khawatir kalau menghadapi kematian. Nah, mari kita belajar sedikit dari nasihat Yesus tentang khawatir. Kita akan melihat di dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34 dan kita akan membacanya bersama-sama.
kita tadi di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34, Tuhan Yesus memberikan nasihat yang kalau boleh saya katakan lebih kepada peringatan kepada kita anak-anaknya ketika di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, bagaimana kita menyikapi kekhawatiran. Yesus justru mengatakan, janganlah kita khawatir. Di dalam beberapa ayat yang kita sudah baca tadi, ada beberapa poin yang dapat kita garis bawahi ketika ada kekhawatiran yang melanda kehidupan manusia. Yang pertama, percayalah pada kuasa pemeliharaan Tuhan sepenuhnya. Ayat yang ke-25. Yesus berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum dan seterusnya. Yesus ingin mengatakan, jangan khawatir akan hidupmu. Artinya apa? Artinya Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan dunia ini, Dia yang menciptakan alam semesta, bumi dan isinya, dan yang menciptakan kita sekalian, adalah pemilik kita. Yang artinya kalau kita dimiliki olehnya, Dia juga bertanggung jawab memelihara kehidupan kita. Jadi apa yang perlu kita takutkan? Apa yang harus kita khawatirkan? Kalau Dia yang mengatur hidup kita, kalau Dia yang memiliki kehidupan kita, Dia juga bertanggung jawab memelihara kehidupan kita. Yang dibutuhkan oleh kita adalah percaya sepenuhnya akan kuasa pemeliharaannya. Supaya kita tidak khawatir, percaya sepenuhnya akan kuasa pemeliharaannya. Yang kedua, lakukan apa yang dapat kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-26 sampai yang ke-30, ada dua kata kerja yang penting di sana. Di sana dikatakan, pandanglah burung-burung di langit. Yang kemudian dikatakan juga, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Pandanglah dan perhatikanlah. Dua kata kerja penting, yang artinya Yesus menginginkan kita belajar sungguh-sungguh kepada dua hal tersebut. Burung memang tidak menanam, tidak menabur, karena memang bukan bagiannya dia. Bukan bagian burung untuk menanam atau menabur. Tetapi jangan salah, burung juga bekerja, dia berusaha, dia terbang dari satu tempat ke tempat lain, dia mencari makanannya ke tempat di mana ada makanan. Dia berusaha pada tempat yang dia mampu, pada kapasitas yang dia mampu, yaitu terbang, berusaha mencari tempat di mana ada makanan. Jadi bukan diam saja. Mungkin kalau diam saja burung akan mati, tetapi dia berusaha. Yang kedua, kita lihat bunga bakung. Memang dia tidak meminta, karena bukan kapasitasnya meminta, tapi jangan lupa akarnya merambat ke bawah untuk mencari makanan. Daunnya menadahkan untuk mendapatkan matahari supaya tetap hidup dengan baik. Ada usaha. Jadi tidak begitu saja. Yesus ingin mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita tidak perlu khawatir kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kapasitas yang harus kita lakukan. Jadi belajar dari burung, pandang dan perhatikan bunga bakung, pandang burung di udara, perhatikan bunga bakung di ladang. Yang artinya kita perlu berusaha dengan sungguh-sungguh. Dalam usaha itu, dalam pekerjaan pada kapasitas yang kita lakukan, itulah terletak berkat Tuhan. Tuhan menyediakannya pada usaha dan pekerjaan tersebut. Hal yang ketiga, cukupkanlah apa yang ada pada kita supaya kita tidak khawatir. Cukupkan apa yang ada pada kita. Ayat yang ke-31 ke-32 di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang kami minum, yang kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya di dalam kehidupan kita harus mencukupkan saja apa yang dapat
kita miliki, apa yang sudah kita miliki. Jangan mencari sesuatu yang nggak perlu. Artinya kalau Tuhan sudah berikan berkat sedemikian, ya itu disyukuri. Kalau kita berusaha mencari sesuatu yang tidak perlu, artinya kita sudah ada tapi kita mau lagi, menumpuk untuk diri kita. Kalau kita tidak mendapatkan, kita akan menjadi khawatir. Oh, itu bisa begini kok, saya nggak bisa. Saya harus seperti itu. Kalau kita tidak sampai kepada pokok itu, kita akan menjadi khawatir. Kita tidak sampai pada apa yang kita mau, kita menjadi khawatir. Kok saya nggak bisa? Kok saya nggak mendapatkan? Padahal Tuhan sudah menyediakan berkat secukupnya bagi kita. Jadi belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita saat ini, dan itu tidak akan membuat kita khawatir. Karena orang lain belum tentu ada seperti yang kita miliki saat ini, atau banyak orang yang mungkin tidak memiliki. Bersyukur, dan itu akan membuat kita tidak khawatir. Dan yang terakhir, carilah Tuhan setiap waktu. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat yang ke-33-34, Yesus mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah. Lalu kemudian dilanjutkan yang ke-34, jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, artinya di dalam kehidupan kita, ketika kita mencari kehendak Allah di dalam hidup kita, kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Hari ini ada kesusahan, kita lewati bersama Tuhan karena kita mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Besok pasti ada kesusahan lagi. Makanya Yesus berkata, kesusahan sehari cukup sehari, karena besok kesusahannya lain lagi. Setiap hari pasti ada kesusahan, kecil besar pasti ada kesusahan. Tetapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dengan 4 poin ini, yang pertama kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan, yang kedua kita berusaha semaksimal apa yang kita mampu, kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita, yang ketiga mencukupkan apa yang Tuhan sudah sediakan, yang keempat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu tidak akan membuat kita khawatir, tapi kita akan menjalani kehidupan kita dengan tanpa rasa khawatir. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari beberapa orang tentang bagaimana mereka dikala mereka menghadapi situasi yang mengkhawatirkan. Mari kita mendengarkannya. Selamat malam keluarga Getsemani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan kesaksian tentang berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam keluarga kami. Kami baca dari Matius 6 ayat 25 sampai 34 yang berbunyi tentang hal-hal kekhawatiran. Tuhan tidak akan memberikan kita jalan keluar yang terburuk, tapi Tuhan memberikan kita jalan keluar yang terbaik untuk keluarga kita. Kalau kita nomor satu memuji Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Tuhan selalu mencukupi apa yang kami dapat. Dalam bulan-bulan ini memang banyak kekhawatiran mungkin dalam keluarga, karena tidak mungkin dan teman-teman ada yang pekerjaannya hilang, penghasilannya hilang. Banyak ya yang hal-hal yang seperti itu. Tapi kami mensyukuri karena keluarga kami banyak berkat yang melimpah. Karena dalam hal-hal kita harus bekerja di rumah, tapi Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami diberikan sampingan untuk dikasih berkat oleh Tuhan, yaitu dengan membuat makanan ikan, sehingga kami diberikan berkat yang begitu melimpah kepada kami. Kami juga berkelebihan sehingga kami bisa menabung untuk memberikan 1/10 dari hasil yang kami dapat. GOP kami tak akan lupa juga akan berikan terus kepada Tuhan, karena kami Tuhan semuanya itu yang kami dapat dari Engkau. Jadi teman-teman semua jangan khawatir, karena Tuhan selalu memberikan kita semangat, karena Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar yang terbaik kepada keluarga kami. Saya juga, anak-anak kami bisa mencukupi setiap hari ada pekerjaan, setiap hari ada penghasilan, karena semua itu adalah berkat Tuhan. Kami tidak pernah memikirkan gimana ya untuk hari esok. Saya tidak pernah memikirkan hal itu, tapi saya jalanin terus kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada keluarga kami. Kami percaya dalam Matius 6 ayat 34
berbunyi seperti ini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Saya rasa kalau kita terus memuji Tuhan dan percayakan kepada Tuhan, tidak ada yang susah bagi kita. Kita terus memuji Tuhan dengan senyum, dengan tertawa, dengan lapang dada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan cukup. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang merasa kaya atau merasa miskin, karena kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekian, terima kasih. Jaga kesehatan kita semua. Biarlah kita terus bisa muji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tahu mungkin teman-teman yang pekerjaannya, pendapatannya hilang, hanya Tuhan yang bisa memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Kesempatan pada hari ini khususnya saya ingin memberikan kesaksian tentang kekhawatiran yang diambil dari Matius 6 ayat 25-34. Dalam hal tentang kekhawatiran, tentunya saya sendiri sebagai manusia mungkin banyak khawatir tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Saya sih ingin bercerita tentang sedikit hal di tahun 2020 ini. Mungkin banyak kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka dan tidak mungkin yang tidak baik bagi keluarga kami, khususnya untuk Gom-Gom yang saat ini pekerjaannya online sejak Februari 2020. Dalam situasi yang sampai saat ini terjadinya virus COVID-19 mungkin tidak selancar tahun-tahun sebelumnya. Di tahun Februari sampai saat ini kami khususnya Gom-Gom tidak mempunyai penghasilan yang baik dan tidak dapat memenuhi untuk kebutuhan, khususnya untuk cicilan-cicilan kami. Tapi kami tetap percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami itu pasti yang terbaik buat kami. Dan tiba saatnya juga hal yang tidak disangka-sangka pada bulan April, tanggal 30 April, saya dapat telepon dari Gom-Gom pada jam 11 siang kira-kira. Katanya dia pusing dan tidak bisa menyetir. Saya pikir mungkin kolesterol ataupun kecapean ataupun kurang tidur, dan saya suruh dia istirahat saja di mobil, beli minuman air putih yang banyak, terus minum Benekol, saya bilang begitu. Tapi saya masih tenang di rumah dan saya belum menjemput dia di tempat yang dia istirahat. Dan akhirnya dia telepon lagi dan dia mengirimkan voice note dan dari voice note itu ternyata suaranya sudah berubah dan tidak jelas untuk berbicara. Dan saya langsung ngacir, langsung pergi ke tempat dia beristirahat. Dan tiba di sana, saya langsung bawa ke UGD dan ternyata Gom-Gom terkena serangan stroke. Dan itu pasti buat saya kaget, shock. Tapi
Tuhan selalu baik buat kami. Dan hingga akhirnya Gem-Gem harus dirawat untuk menyembuhkan sakit stroke-nya. Dan sampai saat ini saya sangat berterima kasih atas Pendeta Raymond serta keluarga, Bapak Ibu serta saudara seiman kami yang ada di Gereja Baptis Indonesia Getsemani yang sudah banyak memberikan perhatian kasihnya bagi kami, terutama doa-doa semua jemaat Gereja Baptis Indonesia Getsemani yang menguatkan keluarga kami. Bisa sampai saat ini kami masih bisa kuat di dalam Tuhan. Dan semua ini yang terjadi dalam kehidupan kami, khususnya keluarga kami, itu bukan kebetulan. Pasti dari rentetan-rentetan kejadian-kejadian yang dalam kehidupan keluarga kami itu pasti membuat khawatir kami. Tapi dengan ayat ini dari Matius 6 ayat yang ke 33 sampai 34 saya akan bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan ayat ini yang menguatkan saya, kita tidak perlu khawatir atau apapun yang juga yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menyertai kami dimanapun dan kapanpun, dalam keadaan suka maupun duka. Tuhan ada tetap di tengah-tengah kami, dan semua itu yang terjadi pasti untuk kebaikan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara kita. Nah, biarlah ini menjadi berkat bagi kita sekalian, dan kita akan terus mengikuti ibadah doa kita meskipun saat ini dari rumah kita masing-masing. Jangan lupa terus bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita untuk tidak menjadi khawatir dalam menjalani kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin. Pokok doa yang selanjutnya kita akan berdoa untuk lembaga GBI dan misi. Kita mempersiapkan hati kita dengan pujian Mataku Tertuju Padamu. Tertuju padamu.
Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan gayahmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan membacakan setiap pokok doa kita ini. Kita akan berdoa untuk lembaga sekolah-sekolah teologi baptis yang ada di Indonesia. Mari kita juga berdoa untuk lembaga literatur baptis dan juga lembaga pengembangan pertanian baptis. Mari kita juga berdoa untuk rumah sakit baptis yang ada di Indonesia. Kita mendoakan juga sekolah-sekolah umum baptis, biar segala sesuatunya boleh menjadi sarana dan berkat. Kita berdoa untuk para karyawannya supaya memiliki kasih di dalam Yesus Kristus. Saya mengundang kita semua berdoa untuk gabungan gereja baptis. Kita berdoa untuk kerjasama dalam pengurusannya. Kita berdoa untuk keseluruhan program dan anggaran, supaya Tuhan mencukupi dan dapat terlaksana dengan baik. Kita berdoa untuk para pekerja-pekerja Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka boleh melayani Tuhan dengan segenap hatinya, dan penyertaan Tuhan selalu ada di dalam setiap orang-orang yang melayaninya. Mari bersatu hati juga untuk menyerahkan misi baptis Indonesia. Kita berdoa untuk kerjasama di antara karyawan. Kita berdoa supaya mereka dapat menjadi berkat, baik bagi gereja-gereja maupun bagi seluruh Indonesia. Mari mendoakan keluarga pelayan Tuhan ini, supaya mereka disertai oleh Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Biarlah Tuhan
gabungan gereja baptis, dan juga misi baptis yang ada di Indonesia ini boleh diberkati dalam nama-Mu saja, boleh menjadi berkat bagi semua. Terima kasih Yesus, inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sebelum kita menaikkan doa bagi bangsa dan negara kita memuji Tuhan kembali, menaikkan doa supaya bagi kemuliaan saja segala sesuatu termasuk negeri kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, hanya Dia yang layak disembah oleh seluruh suku-suku bangsa. Karena dengan darahnya saja kita sudah ditebus. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia bagi kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsa-Mu, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada saat sore hari ini kami bersyukur karena di rumah kami masih bisa berkumpul, kami masih diberikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Kami masih menikmati pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kami. Bapa, kami saat ini bersatu hati untuk wabah yang melanda di dunia ini, di negara kami, di tempat kami ini. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan buat kami bangsa Indonesia yang ada, yang masih sehat, untuk memiliki kekuatan di dalam tubuh kami, imun kami, untuk menahan setiap virus yang ada. Kami ingin menyerahkan Tuhan para medis yang bekerja setiap hari merawat dan mengobati mereka yang terkena virus corona ini. Tuhan berikan kasih-Mu, kekuatan dan sukacita di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami serahkan seluruh pihak terkait Bapa dalam menangani hal ini. Berikan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu untuk boleh bersatu padu melawan virus corona ini. Tuhan berkati seluruh masyarakat agar boleh menaati peraturan yang ada dengan tenang, dengan penuh kerendahan hati, dan penuh dengan kepercayaan pada lembaga-lembaga yang sudah Tuhan percayakan untuk menangani hal ini. Bapak, kami serahkan sekali lagi bangsa kami dengan segala
keberadaannya dimanapun berada, biarlah diberikan kekuatan untuk menghadapi wabah yang ada ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdoa dan kami boleh menyerahkan ke dalam kuasa-Mu. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami ya Tuhan, dari pusat hingga ke daerah. Kami bersyukur oleh karena setiap pemimpin daerah, presiden, wakilnya, menteri-menteri yang terkait, semua bersatu padu untuk melawan virus ini. Tuhan yang berkati, agar pekerjaan tangan mereka diberkati oleh Allah, dan apapun kesulitan bangsa kami secara perekonomian atau apapun ya Tuhan, Tuhan sendiri campur tangan. Jika Tuhan mengizinkan, Tuhan sendiri yang juga akan menolong kami dan bertanggung jawab atas semuanya ini. Kami bersyukur Tuhan, pengharapan masih ada pada kami atas bangsa kami. Kami terus menyerahkan bangsa negara ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkati Presiden Joko Widodo, Tuhan yang berkati agar hikmat bijaksana Tuhan atasnya ya Tuhan. Terima kasih untuk semua Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa untuk bangsa negara ini hanya ke dalam tangan-Mu. Ke dalam tangan Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita akan memasuki pokok doa pribadi kita masing-masing. Saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala, menutup mata kita dan berdoa kepada Tuhan secara pribadi saat ini. Kita bisa berdoa untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Bapa dan mohon pengampunannya. Kita bisa datang kepada Bapa kita yang baik untuk bersyukur karena berkat yang sudah diberikan bagi kita. Secara rohani kita bertumbuh kuat di dalam Kristus dan berkat-berkat jasmani untuk hidup kita sehari-hari di dunia ini. Kita bersyukur kepada Bapa yang baik atas berkat-berkat-Nya. Kita boleh membawa pokok doa pribadi kita dan keluarga, pergumulan di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan kepada Bapa yang baik, mohon kita diberikan kesehatan oleh Dia. Kita berdoa, doakan keluargamu, doakan keluarga kita masing-masing, supaya Bapa memberi sehat bagi kita semua. Kita bisa mohon terus supaya Bapa yang baik memberkati kita untuk hidup kita sehari-hari di dunia ini dan membawa kita juga untuk terus dekat kepadanya setiap saat. Mari berdoa untuk hal ini. Saya memberi kesempatan bagi kita semua beberapa saat waktu untuk berdoa bagi pergumulan pribadi kita. Orang lain tidak tahu, tetapi Bapa tahu dan Bapa ingin kita berbicara kepada Dia. Mari menyerahkan pergumulan kita kepadanya dalam doa kita saat ini.
Tuhan Yesus, jangan lalu dari hadapan kami seperti permohonan seorang wanita di hadapan-Mu, karena kami punya pergumulan yang hanya Tuhan mampu menyelesaikannya. Sebab itu kami menyerahkan dalam doa pribadi kami segala pergumulan kami, dan kami tahu seperti Kristus mengasihi wanita itu, Engkau juga mengasihi kami semua yang datang kepadamu dan menyerahkan pergumulan kami saat ini. Terima kasih Bapa, Kau mendengarkan setiap doa kami. Dan Bapa yang baik, hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Berkatilah mereka dalam kehidupan mereka. Biar mereka terus bersama denganmu dalam menjalani hari demi hari. Dan Bapa yang baik akan memberikan langkah hidup, arahan yang tepat bagi seluruh jemaat-Mu, supaya mereka hidup dalam pemeliharaan-Mu. Dengarkanlah setiap seru doa kami, berkenanlah ke setiap pujian yang disampaikan, dan biarlah berkat-Mu ketika firman dan kesaksian diberitakan, kami nikmati dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dengan kasih sayang-Mu yang besar. Damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kami yang baik, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya.